Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep kue kekinian terbaru berbahan dasar adonan bubur sumsum dipadukan dengan isian kacang hijau. Ini rasanya sangat enak banget. Jadi seperti kita makan bubur sumsum dicampur dengan kacang hijau versi kekinian dan lebih praktis. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Siapkan 150 gram kacang hijau. Ini sebelumnya sudah saya rendam ya teman-teman. Jadi kacang hijaunya ini sudah empuk seperti ini ya. Ini nanti tidak perlu lama saat direbus. Selanjutnya ini kita masukkan di air yang sudah mendidih ya teman-teman. Lalu ini bisa kita rebus. Jangan lupa kita tambahkan secukupnya daun pandan ya. Nah, setelah sudah empuk kemudian bisa dimatikan apinya. Pastikan kacang hijaunya benar-benar empuk seperti ini. Setelah kacang hijau sudah hangat, kemudian pindahkan kacang hijau ke dalam blender. Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir dan juga 40 gram gula merah. Tambahkan juga setengah sendok teh garam dan juga 125 ml santan. Nah, ini hasilnya setelah di blender ini sudah halus ya teman-teman. Kemudian pindahkan ke dalam panci atau wajan. Lanjut ini kita masak sambil terus diaduk ya teman-teman, menggunakan api kecil saja. Nah, jika mau warnanya agak terang boleh ditambahkan sedikit pewarna hijau ya. Untuk penggunaan pewarna makanan boleh di skip ya jika tidak suka. Jadi ini kita masak sampai tekstur adonannya mengental dan mengering ya teman-teman. Setelah kadar airnya sudah menyusut dan sudah mengental seperti ini, kemudian bisa dimatikan apinya. Lalu ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya. Untuk lapisan kulitnya masukkan 150 gram tepung beras. Kemudian tambahkan seperempat sendok teh garam. Tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir. Bahan kering ini bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu ya hingga tercampur merata. Jika sudah, tambahkan 300 ml santan ya. Ini dimasukkan secara bertahap. Jadi santannya kita masukkan sedikit dulu ya teman-teman, sambil adonannya ini kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Jika sudah, kemudian bisa dimasukkan sisa santannya tadi ya. Agar lebih wangi boleh juga ditambahkan 1-2 lembar daun pandan. Kita masak adonannya menggunakan api kecil sambil terus diaduk ya teman-teman. Jadi ini kita masak sampai adonannya menggumpal dan kalis. Untuk tekstur adonannya ini nanti memang akan sedikit berat ya teman-teman. Nah, setelah sudah menggumpal seperti ini kemudian matikan apinya. Tambahkan dengan 2 sendok makan tepung tapioka. Aduk-aduk lagi sampai semua bahan benar-benar tercampur merata dan adonannya menjadi kalis. Untuk posisi apinya ini sudah dimatikan ya teman-teman. Ambil sedikit adonan ini dikira-kira saja ya teman-teman. Jadi untuk adonan yang sedikit ini nanti akan saya tambahkan pewarna makanan. Nah, selanjutnya untuk masing-masing adonan ini akan saya tambahkan pewarna makanan. Untuk pewarna makanannya ini pakai sedikit saja ya teman-teman, 1-2 tetes. Ini saya pakai warna kuning, kemudian pink, hijau dan juga ungu. Adonan yang paling sedikit kita beri pewarna kuning ya teman-teman. Kita uleni sampai pewarnanya benar-benar meresap ke adonan. Siapkan talenan, kemudian ini kita beri taburan sedikit tepung beras. Kita ambil adonan putih, beratnya dikira-kira saja ya teman-teman. Jika mau hasilnya sama boleh ditimbang. Lalu adonannya ini akan saya pipihkan seperti ini.
Langkah selanjutnya ini akan saya beri isian kacang hijau yang sudah kita masak tadi ya. Pastikan untuk kacang hijaunya ini sudah dingin. Jadi untuk bahan kulit dan juga isiannya ini cukup saya kira-kira dan tidak saya timbang. Ini kita tutup rapat seperti ini. Jika adonannya lengket boleh diberi taburan sedikit tepung beras. Kita cubit-cubit seperti ini agar bagian isiannya tidak terlihat. Selanjutnya ini bisa kita bulat-bulatkan sampai adonannya mulus. Untuk tangan kita harus selalu ditaburi menggunakan tepung beras ya teman-teman, supaya adonannya tidak lengket di tangan. Jika adonan sudah mulus kemudian kita alasi menggunakan daun pisang. Untuk daunnya sudah saya olesi minyak sayur. Kita ambil secukupnya adonan warna hijau, kemudian ini bisa kita pipihkan. Selanjutnya ini akan saya cetak menggunakan cetakan bunga seperti ini ya. Ini saya pakai cetakan kue kering. Kemudian kita cetak dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ambil sedikit adonan kuning, kemudian ini kita bulatkan dan kita pipihkan. Selanjutnya ini kita taruh di bagian tengah bunga yang sudah kita buat tadi. Agar motifnya cantik ini kita beri motif menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Untuk tusuk satenya ini bisa kita celupkan ke dalam air ataupun minyak sayur ya teman-teman, supaya tidak lengket. Nah hasilnya kurang lebih seperti ini. Olesi kuenya tadi menggunakan sedikit air ya, kemudian ini kita tempelkan bunganya. Jadi kita beri olesan air sedikit supaya bunganya ini bisa merekat sempurna ya. Pada tahap ini bisa diulangi sampai semua adonan habis. Nah untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 20 kue. Langkah selanjutnya ini akan saya beri olesan air sedikit saja untuk bagian atas bunganya. Agar lebih cantik ini akan saya beri wijen hitam secukupnya. Nah kuenya ini sudah siap untuk dikukus ya teman-teman. Ini dikukus kurang lebih selama 20 menitan. Setelah 10 menit ini kita buka tutup kukusannya ya teman-teman. Kita diamkan sebentar, kemudian kita tutup lagi dan kita kukus kembali. Untuk mengukus kuenya harus menggunakan api yang paling kecil supaya kuenya tidak melebar. Setelah 20 menit dikukus kuenya sudah matang, kemudian bisa diangkat dan didinginkan. Nah setelah dingin kuenya sudah siap untuk dikemas. Untuk pengemasannya bebas ya teman-teman, boleh disesuaikan sendiri. Jika mau dijual dalam bentuk bijian boleh dikemas menggunakan mika kecil seperti ini. Untuk tampilan kuenya ini sangat cantik banget, untuk rasanya juga sangat enak, jadi kalian harus coba resepnya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih.